Putri Lia, kakak dari Universitas Ngadiwaluyo. Di sini mau praktek mengajar ya. Biar semangat kita stretching dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkelindahan Tuhan, orang yang mandiri, kreatif dan benar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkelindahan Tuhan, orang yang mandiri, kreatif dan benar kritis. Oke, selanjutnya untuk menambah semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ada yang bisa tepuk semangat? Ada yang bisa nggak? Ya kalau yang bisa maju dulu ke depan, membimbing temannya, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Ayo sini. Namanya siapa? Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, ulangi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Latif sudah berani maju ke depan. Kita mulai pembelajaran ya. Hari ini kita membahas tentang metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Perubahan bentuk dari seperti apa? Hewan apa yang mengalami metamorfosis? Ada yang tahu nggak? Coba satu-satu angkat tangan satu-satu. Ya, yang belakang namanya siapa? Apa? Metamorfosis yang ini dari hewan itu ada apa aja? Terus? Terus selanjutnya ada apa lagi? Oke, kita bahas hari ini ya. Jadi perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa itu disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi dua macam. Ada metamorfosis yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu adalah perkembangan menuju dewasa, mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur. Setelah fase telur sudah dilewati, maka fase selanjutnya yakni fase larva. Setelah fase larva akan menghasilkan fase pupa. Fase terakhir dari metamorfosis sempurna adalah fase imago atau dewasa. Seperti yang sudah kalian lihat di depan ini ya. Ini kan ada proses dari metamorfosis dari kupu-kupu. Yang pertama ada apa ini? Ulat. Ada telur dulu, terus ulat, terus ada kepompong. Setelah itu ada kupu-kupu. Nah, yang menjadikan kalau ulat itu termasuk hama. Kalau hama itu biasanya merugikan siapa? Para petani, ya enggak? Jadi siapa yang bisa mendefinisikan apa itu metamorfosis tidak sempurna? Coba angkat tangan dulu, angkat tangan. Yang berani membaca, menjelaskan apa itu metamorfosis tidak sempurna. Siapa namanya? Iya, coba dibaca. Yang keras ya suaranya ya, biar semuanya kedengaran. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dalam perkembangannya menuju dewasa, mengalami perubahan di tubuh, penampilan dan perilaku yang pada sama dan tidak jauh berbeda. Nah, itu kalian paham nggak? Yang apa maksudnya itu? Nggak paham, jadi kakak jelasin. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu kan tadi memiliki fase dari telur Kupu-kupu. Enggak, telur dulu, terus Ulat. dari ulat, dari kepompong dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna itu dia memang ada proses yang dari telur
besar atau ukurannya juga. Misal bentar ya, kayak ini ada daun hidup dari katak. Coba dibuka dulu daun hidup dari katak. Itu kan kalau katak itu ada fase telur, terus fase telur berubah menjadi embrio, terus ke kecebong. Ada tahu nggak kecebong? Tahu kan, yang kayak bentuknya kayak ikan lele tapi kecil banget. Nah, nanti itu setelah jadi kecebong, terus dia berubah menjadi tetap kecebong tapi ada ekornya yang lebih panjang. Ekornya itu kayak kalau dia udah lebih besar itu seperti kayak ada sirip-siripnya gitu. Nah, nanti kalau udah tumbuh lebih besar lagi ada kakinya, tapi ekornya belum hilang, masih ada ekornya, tapi udah berkaki. Nah, kalau udah gitu terus langsung lanjut ke ukuran bertambah besar, yaitu bentuknya tetap seperti itu, masih ada ekornya tapi ukurannya lebih besar. Lanjut lagi dia di katak muda. Katak muda itu ekornya udah nggak ada, tapi dia masih berukuran yang kecil, yang belum besar. Nah, katak dewasa itu udah besar banget, udah yang ukuran normalnya pada katak. Pernah lihat nyamuk nggak? Nyamuk itu aku suka gigit. Ya, Bu. Betul ya. Di sini itu nyamuk itu dari telur dulu. Nyamuk telur ke larva. Nah, larvanya itu larva dan pupa itu biasa kita jentik nyamuk Di air, Bu, biasanya di air. di air yang kayak Kotor. di bak ada air kotor seperti di selokan atau di bak kamar mandi atau yang di bak di ember yang biasanya nggak pernah dibersihin. Iya. Jarang dipakai gitu nyamuk. Kalau titik nyamuk itu biasanya menyebabkan penyakit nggak? Iya. Menyebabkan penyakit. Ajis. Nyamuk dewasa menyebabkan penyakit, jentik-jentiknya juga menyebabkan penyakit. Jadi di situ kalau digigit nyamuk itu kan bisa kena demam berdarah. Ya, DBD. Terus pencegahannya supaya kita nggak terkena DBD atau nggak terkena penyakit itu gimana? Di situ ada pencegahannya. Gimana? Caranya kita bisa memberantas jentik-jentik nyamuk. Pertama, kita menguras bak kamar mandi minimal berapa kali? 1 minggu sekali. Terus menimbun benda-benda yang tidak terpakai dengan tanah. Jadi jangan dibuang gitu aja. Kalau misal itu bendanya menyebabkan nanti timbulnya jentik-jentik, sebaiknya kita sini aja, kita timbun aja pakai tanah. Terus mencegah air tergenang. Misal nih ada kayak di depan rumah kalian atau kalian menemukan kayak ada bekas minuman atau bekas botol-botol dalamnya ada air, itu sebaiknya kalian ini aja buang aja airnya. Soalnya kalau nggak gitu bisa menjadi rumah buat jentik-jentiknya, nanti nyamuknya bertelur di situ. Terus mengganti air minum hewan setiap hari. Kalau kalian punya peliharaan kucing atau kelinci atau sebagainya, air minumnya harus diganti minimal berapa kali? Minimal 1 kali sehari. Itu harus diganti biar nggak ada jentik-jentiknya dan nggak kotor. Nanti kalau ada jentik-jentiknya juga bisa ini loh, hewannya juga pertumbuhannya bisa terganggu. Terus menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal. Pokoknya kalian harus yang harus menjaga lingkungan ya, nggak boleh ada yang buang sampah sembarangan. Terus nggak boleh kalau ada air tergenang itu harus cepat-cepat dibuang biar nggak ada jentik-jentiknya. Nah, di sini kakak punya LKPD atau enggak? Kerjain, Bu. Itu kalian buat kelompok dulu yang tadi kata kakak 4 kelompok itu ada berapa orang? Silakan digabung dulu. Yo. Udah aku.